Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sahabat terkasih, Yesus pernah mengajarkan pada para muridnya bahwa kebesaran seorang murid Kristus bukan terletak pada kedudukan, jabatan, gelar, kuasa yang dimilikinya, tetapi pada kerelaan untuk melayani. Yesus sendiri memberikan teladan. Dia ada di tengah-tengah para murid dan melayani para murid. Maka dari itu, sahabat, kita sebagai murid Yesus dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus yang rela melayani. Pelayanan kita kepada sesama merupakan hutang kita kepada Tuhan Allah. Jadi janganlah berkata saya melayani Tuhan Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak peduli pada kesusahan saudara sendiri. Atau saya melayani Tuhan, tetapi malas membantu orang tua. Pertanyaan untuk kita, apakah lebih senang melayani atau dilayani? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi dalam video pembuka sudah diingatkan ya, bagaimana Yesus memberi teladan kepada kita dan mengajarkan kepada kita ya, bahwa kita harus peduli dan kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui kehidupan kita ya. Iya, sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini merubah kehidupan kita. Untuk kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kepada kami bahwa setiap kami dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Biarlah oleh firman Tuhan ini merubah hidup kami, untuk kami tidak lagi egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami belajar untuk peduli dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang buka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 20 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 20 ayat 26-27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Wow, luar biasa ya. Yang ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Ya. Wow. Jadi cara dunia sama Tuhan itu berbeda. Sangat ya. berlawanan ya. Puji Tuhan, kita masih bersyukur melalui firman Tuhan ini, kita lagi diingatkan bagaimana nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan Yesus untuk menjadi pemimpin yang sejati, yang dihormati, yang diakui, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Amin, itu betul sekali ya. Ternyata nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang besar sangat berbeda dengan nilai-nilai dan prinsip yang dilakukan oleh orang-orang dunia untuk menjadi pemimpin yang memerintah rakyatnya. Amin ya. Jadi Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa
memerintah rakyat dengan tangan besi. Iya. Artinya apa? Artinya mereka memimpin dan memerintah rakyatnya dengan apa? Menindas, menyengsarakan, dan tidak menghargai rakyatnya. Kemudian pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas rakyatnya. Iya. Artinya mereka memimpin dan memerintah rakyatnya dengan mengontrol, Iya. mengendalikan dan memaksa rakyatnya untuk mengikuti keinginannya. Nah, ini bagus banget ya. Tuhan sedang mengajarkan nilai-nilai yang benar Nilai yang ini ya. benar ya. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa bagi murid Yesus untuk menjadi pemimpin yang sejati, yang dihormati, yang diakui, dan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah menjadi pelayan. Yaitu menjadi pemimpin yang melayani, yang menghargai, dan yang membangun rakyatnya. Amin. Jadi yang membangun orang-orang yang membangun orang-orang yang di bawahnya ya. Gitu, ya. Iya, itu adalah pemimpin yang sejati ya. Amin, ya. Kemudian menjadi pemimpin yang sejati, yang dihormati dan yang diakui dan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah menjadi hamba, yaitu menjadi pemimpin yang rendah hati, yang menjadi teladan dan mengutamakan kepentingan rakyatnya atau kepentingan orang yang dipimpin. Nah, ini penting banget ya, rendah ini hati, penting mengutamakan sekali. kepentingan orang lain. Wah, bukankah ini luar biasa ya? Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus ini benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena ternyata nilai-nilai diajarkan Yesus ini untuk menjadi pemimpin yang sejati, yang dihormati dan yang berkenan di hadapan Tuhan itu motivasinya dan fokusnya bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Amin. Penting banget. Artinya apa? Bukan apa yang saya dapat, tetapi apa yang saya bisa berikan. Amin. Bahkan bukan untuk memanfaatkan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini penting banget ya. Artinya bukan memimpin dengan tangan besi. Iya. Dan bukan menjalankan kuasanya dengan keras atas orang-orang yang dipimpinnya. Iya. Sebab Tuhanlah yang berkuasa untuk mengangkat dan menurunkan setiap orang untuk menjadi pemimpin. Nah, ini benar banget. Tuhan yang berkuasa Tuhan yang berkuasa. Nah, ini ada satu firman yang akan menguatkan kita dari Matius 20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah pemimpin yang sejati. Amin. Dia adalah seorang pemimpin yang sejati yang memberikan contoh dan teladan bagi kita. Bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani. Nah, ini penting banget. Ini bukan penting, untuk dilayani. bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian juga dengan kita. Bahwa kita dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ingat ya, kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi berkat buat orang lain. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini, kita diingatkan bahwa setiap kita dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi menjadi pemimpin yang sejati, yang dihormati dan yang berkenan kepada Tuhan adalah menjadi pemimpin yang melayani, bukan yang dilayani, yaitu menjadi pelayan dan hamba bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Filipi pasal yang kedua, 8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Gembala, Guru, dan Pemimpin yang telah menjadi sama dengan kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia telah menjadi contoh dan teladan bagi kita, murid-muridnya. Supaya apapun posisi dan kedudukan kita di dunia ini, kita melakukan dan menghidupi apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya, jalan untuk naik ke atas dan ditinggikan adalah justru turun ke bawah dulu, baru ke atas. Demikian juga dengan kita sebagai murid-murid Yesus.
Jalan untuk kita diangkat tinggi oleh Tuhan adalah kita bersedia dengan rendah hati untuk mengikuti proses kehidupan dan pembentukan Tuhan. Dengan kita merendahkan diri kita, dengan kita taat kepada Tuhan, mati dari semua ego dan kepentingan pribadi, dan dengan sabar menunggu waktu Tuhan untuk dipromosi dan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu di antaranya kita baca ya. Silakan saya. Rina Liswari ya. Shalom, shalom juga Rina. Shalom juga Rina ya. Berharap Rina menyaksikan acara ini ya saat ini ya. Dan dikuatkan juga ya. Bisa dikuatkan. Shalom, saya lelah dengan suami saya. Tidak ada yang namanya kerjasama dalam rumah tangga. Dia merasa sebagai suami tanggung jawabnya hanya cari uang saja. Selebihnya urusan rumah tangga, anak diserahkan ke saya. Dan karena dia sudah memberikan uang, dia maunya dilayani. Makan, kebutuhan kerja, ambil minumlah yang harusnya bisa sendiri. Saya ngerasa jadi pembantu di rumah sendiri. Sampai kapan dia mau berubah ya Tuhan? Ya. Ini apa yang diutarakan oleh Rina ya. Tadi kan temanya kita dipanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, tadi kan dibilang suaminya termasuk sudah kasih uang dan maunya dilayani kan gitu ya. Nah, Rina, terima kasih ya untuk DM-nya yang juga curhat nih saat ini ya. Iya, kita ngerti lah. Kami ngerti betapa sulitnya posisi Rina hari ini. Tetapi kita harus tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang ada bersamamu dan yang diam bersamamu dan menyertai engkau ya. Rina tadi Rina utarakan di sini suaminya nggak bisa diajak kerjasama. Jadi seperti nggak dihargai. Keberadaannya nggak dihargai gitu ya. Rina harus tahu bahwa engkau sebagai anak dan putrinya Allah, engkau sangat berharga. Engkau dikasih oleh Tuhan. Dan kalau di sini diceritakan di dalam kesehariannya Rina nih, sepertinya Rina dijadikan seperti pembantu katanya. Saya ngerasa jadi pembantu di rumah sendiri gitu ya. Iya, kami mengerti hal itu ya. Satu hal kami ingin menguatkan Rina. Ada satu ayat yang dikatakan Kolose 3 ayat 23 mengatakan, kalau engkau berbuat sesuatu, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan dari Tuhanlah engkau akan memperoleh upahnya. Jadi Rina, apapun yang kamu alami saat ini, pertama engkau juga harus menyadari identitasmu. Sebagai anak Allah yang berharga dan yang sangat dikasihi Tuhan. Tentunya engkau bukan pembantu di rumahmu sendiri. Engkau adalah pribadi yang sangat adalah ibu dari anak-anak. Ibu dari anak-anak, istri dari yang bijaksana gitu ya. Yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab selama ini dia terus melayani. Bahkan dia melayani. Iya. Tapi satu hal seperti tadi firman itu mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu. Jadi engkau saat ini meskipun engkau sepertinya seolah-olah engkau merasa seperti direndahkan menjadi pembantu, tapi ingatlah bahwa kalau kau melakukannya seperti untuk Tuhan, jadi motivasimu engkau melakukan ini untuk Tuhan, maka Tuhan katakan, maka dari Tuhanlah engkau akan memperoleh upahmu. Tuhan memperhitungkan segalanya. Karena Tuhan juga mengatakan kita ada di dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan Tuhan bilang kalau kita direndahkan, Tuhan akan angkat. Tuhan yang akan angkat. Tuhan akan bela. Tuhan akan bela. Jadi jangan khawatir, jangan takut, dan percaya kalau selama ini kau selalu dalam posisi yang mau melayani dan engkau lakukan ini dengan ketulusan seperti untuk Tuhan. Maka seperti firman Tuhan katakan, maka engkau akan memperoleh upahnya dari Tuhan. Amin. Karena engkau melakukannya semua itu demi dan untuk Tuhan. Amin. Gitu ya. Jadi berbesar hatilah Rina bahwa engkau adalah pribadi yang berharga, yang sangat dikasihi. Dan mulia ya. Dan mulia. Dan Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Amin. Ya. Karena Tuhan, ada pembelaan Tuhan pasti. Iya, karena Tuhan selalu melihat
orang-orang yang remuk hatinya, yang tertindas dan apapun yang seperti dikecilkan, Tuhan akan satu hari akan mengangkat engkau. Percaya itu. Lakukan semuanya untuk Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan ya. Amin Rina ya. Hari ini mari bangkit Rina, bersukacitalah bersama dengan Tuhan. Katakan bahwa aku berharga, mulia, dan aku melayani suamiku. Semuanya di dalam rumah ini, aku fokusnya aku berikan ini kepada Tuhan. Amin ya. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan Rina. Kita ingin mendoakan Rina dan juga sahabat-sahabat yang baik yang mungkin mengalami hal yang mirip-mirip dengan Rina. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk anakmu yang kau kasih Rina Tuhan. Rina Liswari ini. Bapa, engkau tahu apa yang dialami dalam kehidupannya. Engkau tahu apa yang menjadi jeritan hatinya. Tapi saat ini kami berkata Tuhan terima kasih. Engkau menyadarkan Rina bahwa ia adalah anakmu yang kau kasihi, berkenan di matamu. Dan engkau ingin Rina memiliki kehidupan yang benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Saat ini apapun yang dia hadapi dan dia lakukan untuk melayani di rumahnya, melayani suami dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan hari ini dengan kami berdoa supaya firman ini terjadi dalam kehidupan Rina, bahwa Rina melakukan semua ini dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk suaminya saja, tapi untuk Engkau Tuhan. Dan firman-Mu berkata, maka dari mula Rina memperoleh upahnya. Dan kami percaya bahwa ketika kehidupan kami yang dengan tulus melayani Engkau Tuhan, dalam juga melayani sesama kami ini dan menjadi berkat bagi orang lain, itu Engkau perhitungkan Bapa. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin memiliki kemiripan permasalahan seperti Rina. Hari ini biar kami semua disadarkan bahwa kami berharga dan mulia dan Engkau mengasihi kami. Dan kami tahu kami melayani dan tidak untuk dilayani. Motivasi kami adalah melakukan semua ini untuk Tuhan. Dan daripada mula kami memperoleh upah itu. Dan kami akan mengalami, keluarga kami akan mengalami kehidupan yang sungguh amat baik. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan kepadamu di kaki-Mu dan Engkau yang menyelesaikan segalanya dengan cara-Mu yang indah dan bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM berikutnya dari Doni Bulan. Halo juga Doni. Gimana ya meladeni orang-orang yang selalu menjudge saya karena saya bisa melakukan banyak pekerjaan. Padahal tanpa mereka sadari mereka jadi terbantu loh dengan saya ikut membantu mereka. Saya tuh orangnya kalau ada pekerjaan yang belum beres bawaannya gregetan. Walaupun itu bukan bagian saya. Kalau saya lihat belum beres, ya udah saya kerjain. Malah dibilang cari muka. Aneh banget. Semoga aja mereka sadar kalau saya tuh nolong mereka. Nah Doni ya, maksud nolongnya tuh baik. Ya, sangat baik. Baik ya. Nah hanya di dalam tadi Doni bilang ya, dikatakan di sini bahwa padahal tanpa disadari mereka sadari mereka sedang dibantu gitu ya. Nah maksudnya Doni kan baik mau membantu ya. Nah tapi ada hal-hal lain yang mungkin mereka rasakan. Motivasi Doni membantu ini apa? Karena tadi Doni bilang karena saya bisa melakukan banyak pekerjaan. Ingat ya Doni, yang bisa melakukan semua itu karena Tuhan gitu ya. Jadi waktu kita membantu orang, jangan sampai orang itu jadi seperti direndahkan, merasa seperti nggak mampu. Karena apa? Tujuan kita membantu adalah kasih dan membangun orang lain ya. Mungkin yang perlu hari ini apa yang diutarakan Doni ini adalah sikap hati kita. Sikap hati yang melayani. Ya. Yesus kan juga tanda kutip banyak membantu ya, banyak menolong. Tapi kan orang yang dibantu senang gitu ya, bersukacita, merasa dihargai. Nah itu yang dibutuhkan adalah sikap hati yang penuh kasih itu ya. Jadi yang pertama motivasi kita, jangan membuat orang jadi seperti direndahkan ya. Sikap hati kita adalah melayani. Dan tentunya yang ketiga adalah justru kalau kita sepertinya mengalami seperti ini, justru kita makin rendah hati gitu ya. Jadi kerendahan hati itu pasti akan dirasakan. Jadi Doni,
memang dalam hal ini yang penting adalah bukan orang yang di luar kita yang menjudge kita, tapi bagaimana sikap kita dari dalam ya. Jadi dengan situasi ini mungkin Tuhan lagi mengajarkan Doni rendah hati nih, gitu ya. Sehingga semua potensi kebaikan Doni ini justru membuat mereka teman-teman menerima dengan sukacita. Jadi berkat ya, dan merasa dilayani gitu ya. Amin. Jadi kehadiran Doni justru membuat mereka benar-benar memberkati mereka gitu ya. Jadi kita doakan ya. Doa kami supaya Doni jadi rendah hati dan melalui kejadian ini belajar untuk kita bukan dipanggil untuk dilayani tapi untuk melayani ya. Jadi kita berdoa ya. Mungkin sahabat yang baik juga mengalami seperti ini, sepertinya dijudge atau dihakimi. Biarlah hari ini semua yang terjadi itu membuat kita belajar untuk rendah hati ya. Kita berdoa ya Tuhan, kita berdoa untuk Doni. Biarlah hari ini melalui apa yang disampaikan di DM ini, Doni belajar rendah hati dan melakukan semua dengan sikap hati yang penuh kasih. Kita berdoa Tuhan, biarlah Doni menjadi pribadi yang menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan semua kebaikan-kebaikan Doni yang dilakukan di dalam lingkungan pekerjaannya justru membangun teman-temannya dan memberkati teman-temannya dan direspon dengan baik dengan teman-temannya. Berkati Doni dan Tuhan, kami berdoa juga untuk sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti Doni yang seperti dijudge, dihakimi. Biarlah semua hal itu membentuk kami untuk menjadi rendah hati dan kami belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan ini yang mengubah hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang pertama, Yesus sebagai pemimpin memberikan contoh dan teladan bagi kita. Bahwa setiap kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, menjadi pemimpin yang sejati adalah menjadi pelayan, yaitu menjadi pemimpin yang melayani, yang menghargai dan yang membangun orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang sejati adalah menjadi hamba, yaitu menjadi pemimpin yang rendah hati, yang menjadi teladan dan mengutamakan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Sahabat yang baik, apakah saat ini kita menjadi pribadi yang dilayani atau yang melayani? Apakah kita menyusahkan banyak orang atau kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Mari kita mau datang kepada Tuhan, biarlah kita mau serahkan hidup kita semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita dengan rendah hati meresponi panggilan Tuhan ini, supaya semua kehidupan
potensi, talenta, waktu, posisi, kedudukan, pekerjaan, dan bisnis, dan harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagaikan bercanda siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kebenaran dan nilai-nilai dan pengajaran yang kami dengar dan terima hari ini. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi pribadi atau pemimpin yang melayani, bukan yang dilayani, dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat memakai hidup kami, potensi kami, talenta kami, waktu kami, pekerjaan kami, bisnis kami, harta kami, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, supaya dapat menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.